Perkenalkan, nama saya Yohanes Pradika. Saya dari SMA Negeri 3 Banjarbaru 11-5. Di sini saya akan memperkenalkan sedikit tentang narkoba. Apa sih tentang narkoba itu? Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik secara sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Mengapa sih orang bisa tercantum narkoba? Alasan seorang menjadi pecandu narkoba karena untuk bersenang-senang atau memunculkan rasa semangat dalam dirinya, untuk mengatasi masalah, penasaran, dan tekanan lingkungan. Apa sih akibat dari orang yang kecanduan narkoba? Seseorang yang pernah narkoba akan mendapat gangguan pada paru-paru seperti penekanan pusing pernapasan, pengerasan jaringan paru-paru, sering sakit kepala atau mual, muntah-muntah, murus-murus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati, dan sulit tidur. Dampak fisiologis orang yang kecanduan narkoba: A. Lamban kerja, ceroboh kerja, sering tegang dan gelisah. B. Hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, penuh curiga. C. Agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku yang brutal. D. Sulit berkonsentrasi, perasaan kesal dan tertekan. E. Cenderung menyakiti diri, perasaan tidak aman, bahkan bunuh diri. Bagaimana pandangan hukum tentang narkoba? Peredaran narkotika sebagai obat diawasi oleh pemerintah bahkan di seluruh dunia secara ketat, sekali diatur oleh perundang-undang. Dengan demikian, barang siapa yang kedapatan mempunyai, menyimpan, memakai, atau memperdagangkan narkotika adalah melanggar undang-undang narkotik dan dapat dihukum. Bagaimana sih pandangan Alkitab tentang narkoba? Alkitab tidak secara langsung membahas topik penyalahgunaan narkoba. Namun, ini tidak berarti penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan diperbolehkan. Sebaliknya, ada beberapa prinsip Alkitablah yang secara tegas mengutuk penyalahgunaan narkoba. Banyak orang berdebat bahwa ganja tidak seharusnya dilarang. Mereka berpendapat bahwa walaupun dilarang, mereka membenarkan konsumsi ganja dengan alasan bahwa menurut mereka ada standar ganda di mana ganja dilarang sedangkan alkohol dan nikotin diperbolehkan. Mungkin para pembela ganja tulus dalam kepercayaan mereka, tapi mereka tetap salah memandang rendah suatu hukum tidak memperbolehkan kita melanggarnya, sebagaimana Tuhan kita telah mengajar, sambil ia mengancam para Farisi atas penangguhan hukum Musa sebagai cara menindas orang. Kristus tetap menyarankan pengikutnya untuk memenuhi segala tuntutannya. Matius pasal 23 ayat 1 sampai 36, terutama ayat 1 sampai 4. Allah menetapkan standar yang tinggi bagi kita, yakni supaya kita tunduk kepada otoritas dan bersabar dalam pemberitaan yang tidak adil. 1 Petrus pasal 2 ayat 18 sampai 23. Dengan demikian, tindakan yang melanggar hukum tentunya tercela dan tidak memuliakan Injil. Mengapa sih di Indonesia masih marak terjadi kasus narkoba? Karena maraknya narkoba diselundupkan ke Indonesia antara lain disebabkan luasnya perairan Indonesia dan keterbatasan petugas. Bagaimana pencegahan supaya pencandu narkoba bisa ditekan? Dengan melakukan sosialisasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat umum serta ke sekolah, kampus, dan perguruan tinggi, dan juga BNN. Polisi mengadakan operasi pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba. Sekian dari saya, semoga dengan apa yang saya bicarakan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian, terima kasih.